video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Abdulaziz, NPM 0204241113 dari Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Khairul Kota Ternate. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi dan keuangan, yaitu cara menyajikan neraca. Sebagai salah satu laporan keuangan utama, neraca memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menyajikan neraca dengan benar serta mengulas komponen-komponen yang ada di dalamnya, seperti aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset sendiri dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aset lancar dan aset tetap. Sementara kewajiban dibagi menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Tak ketinggalan, kita juga akan membahas tentang ekuitas pemilik yang mencerminkan hak milik atas perusahaan. Kemudian teman-teman, dengan memahami cara menyajikan neraca secara tepat, kita tidak hanya akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan, tapi juga lebih siap dalam mengambil keputusan finansial yang tepat. Dan dibandingkan memang video ini sampai selesai dan mulai. Jadi teman-teman, sebelum masuk topik utamanya, kalian juga harus tahu apa itu neraca. Jadi neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang menjadikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Neraca menggambarkan bagaimana aset perusahaan dibiayai baik melalui kewajiban atau utang maupun ekuitas atau modal pemilik atau pemegang saham. Neraca terdiri dari tiga komponen utama, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang aset terlebih dahulu. Jadi teman-teman, aset itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dikategorikan menjadi dua kelompok utama berdasarkan likuiditas atau waktu penggunaannya. Yang pertama itu aset lancar. Jadi teman-teman, aset lancar ini adalah aset yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual atau digunakan dalam operasi bisnis dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Jadi ada juga beberapa contoh aset lancar. Itu yang pertama adalah kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau deposito berjangka yang mudah dicairkan dan instrumen keuangan jangka pendek. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini adalah uang yang harus diterima perusahaan dari pelanggan sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Kemudian ada persediaan. Persediaan ini adalah barang yang dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam dalam produksi barang dan jasa. Kemudian ada biaya dibayar berupa. Biaya dibayar berupa ini adalah tunggakan pengeluaran yang telah dibayar sebelumnya untuk layanan atau barang yang akan diterima dalam periode mendatang, seperti asuransi dibayar berupa. Kemudian yang terakhir ada aset lainnya. Aset lainnya ini adalah investasi jangka pendek atau piutang yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Kemudian ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini adalah aset yang tidak diharapkan untuk dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Aset ini digunakan dalam operasi jangka panjang dan memiliki masa manfaat yang lebih lama. Contohnya itu aset tidak lancar. Contohnya itu ada aset tidak lancar, aset tetap, atau aset dari maaf. Jadi ada beberapa contoh yang pertama investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini investasi yang tidak dijual atau dicairkan dalam jangka pendek seperti saham, obligasi atau properti yang dimiliki untuk investasi jangka panjang. Kemudian ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini memiliki bentuk fisik seperti hak paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Kemudian ada aset lainnya. Aset lainnya ini adalah aset jangka panjang lainnya yang dapat mencakup piutang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau klaim lainnya yang diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka panjang. Kemudian teman-teman, saya akan masuk yang kedua tentang kewajiban. Teman-teman, kewajiban itu adalah utang yang tanggung jawab yang
lancar. Kewajiban lancar ini adalah kewajiban yang diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 1 tahun dalam siklus operasi normal perusahaan. Beberapa. Kemudian ada contohnya juga yang pertama itu utang usaha. Dalam utang usaha ini adalah uang yang harus dibayar usaha kepada pemasok atau vendor atas barang dan jasa yang telah diterima. Kemudian ada utang bank. Kemudian ada beban aktual. Beban aktual ini adalah biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar, seperti gaji, bunga atau pajak yang masih harus dibayar. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini uang yang diterima perusahaan sebelum barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Kemudian ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar ini seperti pinjaman, kewajiban lain yang dibayar dalam waktu dekat. Kemudian teman-teman, yang kedua adalah kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar ini adalah kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau lebih panjang dari siklus operasi normal perusahaan. Kemudian ada beberapa contoh kewajiban tidak lancar, antara lain utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini pinjaman atau obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Ini termaksud utang bank jangka panjang atau pinjaman obligasi yang diterbitkan perusahaan. Kemudian ada kewajiban perusahaan. Ini adalah utang terkait dengan program pensiun karyawan yang harus dibayar di masa depan. Kemudian ada kewajiban pajak. Kewajiban pajak ini adalah pajak yang harus dibayar di masa depan yang berasal dari perbedaan antara pengakuan pajak dan akuntansi. Kemudian yang terakhir ada kewajiban tidak lancar. Ada kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar ini adalah kewajiban yang tidak harus dibayar di waktu yang tepat. Ya Allah. Kemudian saya sampai yang ketiga tentang ekuitas. Ekuitas adalah mencerminkan klaim pemilik terhadap perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ekuitas juga selisih antara perusahaan. Kemudian sampai yang ketiga tentang ekuitas. Jadi teman-teman, ekuitas adalah selisih antara aset dan kewajiban perusahaan. Ekuitas juga disebut sebagai modal atau kredit dan mencakup berbagai komponen yang mencerminkan kontribusi modal dan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Kemudian ada beberapa komponen utama dalam ekuitas. Yang pertama itu modal depositor. Ini adalah uang yang disetor oleh pemilik atau pemegang saham untuk memperoleh saham perusahaan. Ini bisa mencakup saham biasa dan saham preferen. Kemudian ada laba ditahan. Laba ditahan ini adalah laba yang dihasilkan perusahaan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham, tetapi disimpan dan digunakan untuk ekspansi atau kebutuhannya. Kemudian ada laba rugi. Laba atau rugi ini laba atau yang dihasilkan selama periode akuntansi yang biasanya berasal dari laporan laba rugi dan ditambahkan ke laba ditahan. Kemudian ada cadangan ini adalah dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu seperti cadangan untuk investasi atau untuk menutupi kerugian yang akan datang. Kemudian ada modal ini adalah modal yang diperoleh perusahaan dari penerbitan saham, baik saham biasa maupun saham prefer. Kemudian saya akan membahas tentang format neracanya. Format neracanya ini aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, di mana aset selalu harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas. Ini adalah prinsip dasar yang disebut dengan persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kemudian cara penyajian neracanya itu biasanya neraca disajikan dalam 2 kolom dengan sisi kiri menunjukkan aset dan sisi kanan menunjukkan kewajiban dan ekuitas. Dalam beberapa kasus, neraca juga dapat disusun secara vertikal maupun horizontal. Jadi teman-teman bisa disimpulkan dalam video ini adalah neraca adalah alat yang
motivasi, juga nambah mood baik. Kalau ada yang jangan sungkan saja komentar ya. Siapa tahu jawaban yang saya bisa lebih jelas, yang saya jawab bisa lebih jelas. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam. Pastinya subscribe supaya nggak ketinggalan video seru berikutnya. Dan pastinya untuk nilai saya lebih bagus. Terima kasih udah nonton. Semoga hari kalian penuh tawa dan ilmu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, hidup seperti video, kadang harus di pause, tapi jangan lupa di play. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga hari kalian selalu cerah dan penuh semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, belajar itu penting, tapi jangan lupa juga buat nikmatin setiap prosesnya. Keep learning, keep smiling. Sampai jumpa, bye-bye.